Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 1001003210034 ingin mempresentasikan tugas lab metode penelitian yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah berbasis analisis SWOT studi kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ciledug, Bandung Timur. Adapun latar belakang masalah perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan. Lembaga keuangan syariah ini bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. Penelitian ini salah satu cabang penting dari BSI Kantor Cabang Cinunuk, Bandung, yang memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan perbankan di wilayah Jawa Barat karena mengalami pertumbuhan yang pesat. Industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang sudah mapan dan memiliki basis nasabah yang luas. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih relatif rendah yang menyebabkan masih banyaknya potensi pasar yang belum tergarap secara optimal. Namun, untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi pemasaran yang efektif menjadi sangat krusial bagi BSI Kantor Cabang Cinunuk. Pemasaran yang tepat membantu bank untuk menarik nasabah baru, meningkatkan loyalitas nasabah yang sudah ada, serta memperluas pangsa pasar. Dalam konteks ini, analisis SWOT dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pemasaran BSI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran produk perbankan syariah yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Ciledug, Bandung menggunakan pendekatan analisis SWOT. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah analisis SWOT mampu mempengaruhi peningkatan pemasaran produk perbankan syariah. 2. Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cinunuk, Bandung. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cinunuk. Kedua, untuk mengetahui strategi analisis SWOT terhadap strategi pemasaran pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cinunuk. Manfaat penelitian. Pertama, yaitu manfaat bagi penulis. Yang diharapkan dapat menambah wawasan penulis sehingga mampu merealisasikan ilmu yang telah didapatkan pada saat kuliah. Kedua, manfaat bagi lingkungan. Yang diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa bank syariah merupakan perantara yang baik dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan serta dapat menjadi bahan bacaan masyarakat. Ketiga, manfaat bagi akademisi. Manfaat bagi akademisi dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum, baik itu tentang pembiayaan maupun produk-produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cinunuk, Bandung. Adapun kerangka pemikiran, yaitu pemasaran produk pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cinunuk. Variabel X-nya itu marketing mix. 4P yaitu produk, price, place, and promotion. Variabel Y-nya itu ada matriks IFAS dan matriks EVAS. Matriks IFAS ini faktor-faktor kekuatan dan kelemahan, sedangkan matriks EVAS ini faktor-faktor peluang ancaman yang digabungkan dengan matriks SWOT. Landasan teori. A. Pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan Kazmir mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan kegiatan utamanya
Bank syariah ini juga disebut sebagai bank Islam, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi, yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, yang membentukkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah. Transaksi yang berdasarkan syariat tidak menerapkan bunga yang bersifat memastikan keuntungan. Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan teori keuangan. Jadi, kegiatan operasional dalam kegiatan perbankan ini berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama. Bank Syariah Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya regulasi sektor perbankan pada tahun 1983 dan berlangsung sampai pada tahun 1988, di mana pemerintah mengeluarkan Fakta 1988 yang berkenaan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan ini semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah, baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. B. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan studi suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sebuah proyek atau bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Proses ini kemudian melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan spekulasi bisnis atau proyek mengindikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan yang sebenarnya dicapai. Analisis ini memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dan dapat memaksimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan strategis, dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, rencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis strategi SWOT ini menjadi salah satu strategi yang telah direalisasikan dan dapat membuahkan hasil yang sangat baik. Laba bersih pada tahun 2023 tumbuh 33,88% dari 4,3 triliun di tahun 2022 menjadi 5,7 triliun pada tahun 2023, dan pendapatan pengelolaan dana sebagai mendorib yang berhasil diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia di tahun 2023 mencapai 22,3 triliun, meningkat 13,40% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 19,6 triliun. Adapun dasar hukum bank syariah ini, pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut, kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus riba dan menyuburkan sedekah yang tertulis pada Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, yamhaqullahu riba wa yurib sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, yang artinya Allah memestakan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang telah dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Adapun penelitian terdahulu yaitu pertama Ausina tahun 2018 yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan pada Pegadaian Syariah, yang menggunakan analisis SWOT pada faktor internal dalam selisih 1,40, pada eksternal terdapat 1,20. Yang kedua, Purnamasari 2018 yang berjudul Strategi Pemasaran Pegadaian dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi pemasaran oleh perusahaan, baik bank ataupun non-bank seperti pegadaian, dapat meningkatkan penjualan produk jasa baik maupun masa yang akan datang.
Yang ketiga, Fanny Firmansyah 2018 yang berjudul Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran produk pembiayaan pada PT Panin Bank Syariah. Strategi pemasaran khususnya pemasaran pembiayaan yang diterapkan oleh PT Panin meliputi strategi yakni strategi pembangunan jaringan, memberikan service excellent, dan memberikan fasilitas yang memuaskan. Terus analisis SWOT ini menyebutkan bahwa PT Panin sudah bisa bersaing di pasar persaingan yang kompetitif yang ada di wilayah Malang. Keempat, Ridwan Muklis 2018 yang berjudul Analisis Finansial Teknologi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini maka disaran agar sejak awal mempersiapkan regulasi yang berhubungan finansial pembiayaan agar resiko dapat meminimalkan dan nasabah meningkatkan pemahaman pengetahuannya untuk kenyamanan keamanan berinteraksi di perbankan syariah. Kelima, Rizky Febriansyah 2022 yang berjudul Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini, Bank Syariah sudah bisa berani bersaing di pasar persaingan yang kompetitif, memperkuat kerjasama dengan koperasi, meningkatkan hubungan dengan ulama, pemerintah, dan pengusaha, serta menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada metode penelitian, yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif karena penelitian ini dilakukan memerlukan informasi menggunakan data observasi, studi, dokumentasi, dan wawancara, serta membagian kuesioner yang selanjutnya bertujuan untuk mendapatkan data faktor eksternal dan internal perusahaan yang kemudian menjadi dasar untuk meneliti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.